Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Adilah dengan NIM 2305111119. Tujuan dari video saya ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Zulfarina MSI. A few moments later. Baik, saat ini saya sedang bersama Kak Vanessa Atrianjani, seorang mahasiswa dari program studi administrasi bisnis Universitas Riau. Halo Kak Fani. Apakah Kak Fani bersedia untuk saya wawancarai tentang literasi digital dalam meminimalisir konten yang bermuatan negatif di dalam media sosial? Saya bersedia. Nah, Kak Fani, apakah Kak Fani pernah belajar tentang literasi digital? Kebetulan di semester ini lagi belajar tuh literasi digital. Nah, jadi menurut Kak Fani, sepengetahuan Kak Fani aja nih kan, literasi digital itu tentang apa sih? Menurut saya, literasi digital itu tentang bagaimana kita dalam memakai media digital seperti sosial media, internet, gitu. Kemampuan kita untuk memahami. Baik. Nah, untuk zaman sekarang kan Kak Fani pasti semua orang sudah memiliki perangkat digital kan? Untuk Kak Fani sendiri, berapa lama sih menggunakan perangkat digital ini dalam sehari? Dalam sehari, jujur kayaknya sih 8 jam lebih ya. Wow, itu fitur-fitur apa saja sih Kak? Lebih ke sosial media, gitu kan. Boleh disebut nih? Boleh Kak. Kayak TikTok, Instagram, YouTube, gitu. Ngomong-ngomong nih ya Kak, menurut Kakak, apakah internet itu berperan penting bagi kehidupan remaja sekarang seperti kita saat ini? Kalau bagi saya pribadi benar-benar peran penting sih, masuk kebutuhan primer. Menurut Kakak, dampak positifnya apa aja Kak? Kalau kebetulan kan kita sebagai mahasiswa ya, Iya Kak. jadi bisa untuk media belajar sih, cari-cari materi. Untuk kan kita sering presentasi tuh. Iya benar sekali Kak. Cari itu di jurnal. Banyak deh, ada daftar pustaka, kan kita bisa lihat juga kan. Nah, setelah tahu dampak positifnya, menurut Kakak dampak negatifnya itu apa saja sih? Ya, dampak negatifnya ini loh, banyak ujaran-ujaran kebencian, fitnah-fitnah, hoax. Menurut Kakak, mengenai video yang tak pantas kan Kak, kadang kalau kita buka internet nih, datang muncul iklan-iklan yang gak pantas gitu kan Kak. Itu udah termasuk konten yang bermuatan negatif nggak sih Kak? Bener, udah termasuk sih kalau menurut saya ya. Kayak kita nggak akses itu tetap keluar. Iya. Nah, bener-bener itu loh, mengganggu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, apa sih yang akan Kakak lakukan mengenai konten yang muncul secara tiba-tiba gitu? Jujur sih untuk berdasarkan pengalaman pribadi ya, aku laporkan kontennya tuh. Laporkannya itu kayak mana Kak? Kan itu tuh kalau di Instagram kan bisa tuh kita tekan profilnya, laporkan gitu, terkait bilang alasan melaporkannya tuh konten dewasa atau konten tidak pantas gitu. Itu sih, terus blokir. Terima kasih Kak atas telah meluangkan waktunya untuk wawancara literasi digital dalam meminimalisir konten bermuatan negatif di media sosial. Iya, sama-sama. Saat ini saya sedang bersama Siti Aisyah Lubis. Halo Aisyah. Halo. Aisyah dari jurusan mana nih? Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari universitas mana? Dari Universitas Riau. Baik. Apakah Aisyah bersedia untuk saya wawancarai tentang mata kuliah literasi digital dalam meminimalisir konten bermuatan negatif di media sosial? Apakah Aisyah bersedia? Bersedia.
Aisyah, apakah kamu pernah belajar tentang literasi digital? Kebetulan kami ada mata kuliah literasi digital semester 2 ini. Nah, tepat sekali. Menurut Aisyah, seperti apa sih literasi digital itu? Literasi digital tuh membantu kita memahami terkait pemanfaatan media digital. Contohnya tuh kayak bagaimana cara kita menghadapi kalau misalnya akun kita tuh kena hack gitu. Untuk zaman sekarang kan pasti semua orang sudah memiliki perangkat digital kan Aisyah? Nah, untuk Aisyah sendiri, berapa lama sih dalam menggunakan perangkat digital ini dalam sehari? Saya maksimalnya 12 jam, minimalnya 8 jam. Wah, lama juga ya. Itu Aisyah, fitur-fitur apa saja sih yang Aisyah buka selama 12 jam itu? Biasanya TikTok, Instagram, WhatsApp gitu. Menurut Aisyah, apakah internet itu berperan penting bagi kalangan remaja seperti kita saat ini? Menurut saya penting sekali ya, apalagi kita mahasiswa, dosen nyuruh kirim tugas tuh di Google Classroom gitu, upload video di YouTube, itu sangat penting. Jadi menurut Aisyah kan internet itu berperan penting. Nah, apakah internet ini memiliki dampak positif bagi Aisyah sendiri? Sangat berdampak positif ya, kayak cari-cari jurnal, cari referensi di Google gitu. Untuk dampak negatifnya bagi Aisyah sendiri bisa disebutkan? Dampak negatifnya tuh kita jadi nggak tahu waktu gitu, karena scroll TikTok terlalu lama kan. Nah, ini nih penyakit anak muda zaman sekarang. Kadang kan kalau kita lagi nyari tugas nih di internet, itu kan kadang muncul iklan-iklan yang kurang pantas. Nah, menurut Aisyah, apakah menonton video yang tak pantas termasuk konten yang bermuatan negatif? Menurut saya termasuk negatif ya, karena nggak ada hal positif yang bisa diambil dari video tersebut. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk melawan konten yang bermuatan negatif tersebut? Biasanya kalau saya di blog gitu. Baik, terima kasih Aisyah telah menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara saya. Iya, sama-sama. Nah, setelah kita mendengar kedua jawaban dari kedua narasumber tersebut adalah bahwa literasi digital itu merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan media digital yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan internet itu ternyata sangat berperan penting bagi kalangan muda seperti saya dan seperti mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Dampak positif dari internet itu adalah untuk memudahkan kita dalam mencari materi pembelajaran seperti untuk PPT, jurnal, bahkan memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan jarak lain seperti menggunakan Google Classroom. Dan ternyata terdapat juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu adalah membuat kita lalai untuk belajar serta untuk membaca buku, karena semua itu sekarang serba mudah dengan adanya perangkat digital tersebut, serta mudahnya tersebar berita-berita hoaks yang dimana kadang para orang tua itu tidak bisa menyaring berita tersebut dan kemudian tersebar luas karena perangkat digital tersebut. Dan adanya video-video yang bermuatan negatif itu, cara kita untuk melawannya adalah dengan melaporkannya serta dapat juga kita dengan memblokirnya. Nah, itulah kesimpulan dari kedua narasumber tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.